Kita akan lanjutkan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Ibu Neliana 1 Tawari pasal 27, Ibu Sarma Kisah Para Rasul pasal 21, agak panjang ayat 1 sampai 40. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ibu Susana belum ada. Minta Pak Mulya tolong untuk berdoa firman Tuhan. Ya, baik Pak Apeng, mari satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kiranya Tuhan apa yang dibawakan oleh Pastor Paul itu hanya berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan. Silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak Weli. Salam Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita ini. Puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam hari yang baru dan semangat yang baru. Pembacaan firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik 27 ayat 1 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima, pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi. Sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabat, anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Azael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut, orang Yisrah, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikesh, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Zibkai, orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai, orang Netofa,
dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin untuk orang Simeon. Ulang, yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maaka. Untuk suku Lewi ialah Hazabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon ialah Yismaya bin Obaja. Dan suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Hazaria. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaaziel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel. Dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Usia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Shifini. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yahdea, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas
dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Demikian. Iya, silakan Bu Sarma untuk melanjutkan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 21. Mohon maaf Pak Apeng, suara lagi hujan di sini kedengaran? Enggak, suara kamu cukup jelas. Oke, thank you Pak. Beginilah firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemies dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari, kami tinggal di situ. Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami. Ia lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain
untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu, dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahkanlah dia!" Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahwa bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Demikian. Ya, terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Sarma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan tema Ahitofel dan Husai. Silakan Pastor
Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan, selalu baru setiap hari, saudara ya. Nah, coba saudara kita lihat bacaan hari ini adalah tentang Ahitofel dan Husai. Ahitofel dan Husai. Sebelum ada kata Ahitofel dan Husai, itu ada banyak sekali karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kerajaannya Daud, saudara ya, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, ya, penasihat-penasihat. Lalu diantaranya ada Ahitofel dan Husai. Kita ingat Ahitofel dan Husai ini waktu Absalom memberontak, maka si Ahitofel dia dia langsung berpihak pada Absalom, lalu Husai dia setia kepada Daud, tapi Daud bilang enggak, kamu pergi sana untuk membatalkan, untuk menjadi kontra intelijen dan kontra kontra analisa bagi Ahitofel, saudara ya. Nah, akhirnya mereka berdua saling memberikan kontra analisa, kontra intelijen. Akibatnya Absalom kalah, saudara ya. Akibatnya kalah. Bagus ya, saudara ya. Nah, saudara, sebetulnya cerita Ahitofel dan Husai ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar sebelum kita masuk ke sana, di dalam Perjanjian Baru tadi kita baca juga ya, ada intelijen, saudara ya, dari Nabi Agabus, intelijen dari surga ya. Nah, tetapi Paulus tahu itu benar, tapi Paulus bilang enggak, saya tetap mau jalan ke Yerusalem, dan benar-benar ditangkap, saudara ya, benar-benar ditangkap, dipenjarakan. Sejak itu Paulus melanjutkan hidupnya di dalam penjara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita ada banyak sekali suara-suara dari luar, saudara ya. Baik itu suara yang yang tidak baik kepada kita, atau suara yang baik kepada kita, saudara. Nah, alangkah baiknya kalau kita yang tidak baik nggak usah didengar, dan suara yang baik, nasihat-nasihat yang baik kita turutin. Maunya kan begitu, saudara ya. Suara-suara yang tidak baik tidak perlu didengar, udah bodo amat udah. Tapi suara-suara yang baik ya didengar, maunya begitu. Tapi kan masalahnya dari mana kita tahu itu suaranya baik atau tidak baik, nasihatnya. Terputus, Pastor. Terputus, Pastor. Tidak pernah tahu baik atau tidak baiknya. Itulah masalahnya. Di dalam masalah kita justru bingung, saudara. Makin nasihat kita malah makin bingung, saudara. Makin banyak nasihat kita makin bingung dan makin kacau kita, ya. Bingung. Wah, ya malah kejeblosisan. Bagaimana dong seharusnya? Nah, ada yang ketiga, saudara ya. Ada nasihat. Yang pertama ada nasihat, ada perkataan atau nasihat tidak baik. Kedua, dan nasihat yang baik, ya, yang tidak baik tadi sebaiknya tidak didengarkan, yang baik sebaiknya didengarkan. Tetapi ada nasihat yang baik sekalipun, tapi kita tetap harus jalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, saudara. Iya, saudara ya, sekalipun kita tahu tidak baik, tetapi kalau Tuhan sudah tetapkan buat kita, itu pasti baik. Nah, ini yang ketiga ini tambah susah lagi, saudara ya. Yang cuma 2 pilihan saja Anda bisa salah, ini tak ada pilihan ketiga. Wah, ini saudara ya. Saya belajar, saudara, tentang 3 pilihan ini ya. Saya belajar. Dulu saya belajarnya cuma 2 pilihannya. Ada omongan-omongan, ya, fitnahan lah, nasihat lah, atau provokasi yang tidak baik. Atau sebuah nasihat yang bijaksana, yang baik. Pilihannya dulu cuma 2, saudara ya. Nah, tetapi dengan kedewasaan iman, maka pilihannya jadi 3, saudara. Sebenarnya tetap 2, karena tidak baik kan kita sudah tahu, langsung kita singkirkan, langsung kita afkir, saudara ya. Jadi pilihannya tetap 2 sebetulnya ya. Nah, saudara, pada waktu pertama kali kita belajar
ya, masuk di dalam masyarakat. Ada banyak konflik, ada banyak keputusan-keputusan dan konsekuensi, saudara. Disitulah kita membutuhkan banyak sekali nasihat. Kita dengarkan. Dari mana kita tahu itu nasihat yang baik atau tidak baik, saudara. Itu dimulai dari hati kita yang tulus, saudara. Dimulai dari hati yang tulus. Kalau Anda orang yang tulus, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Tetapi jangan lupa, ya, masih ada orang-orang tidak baik yang bersama dengan Anda, yang siap memangsa orang-orang yang tulus hatinya, saudara. Nah, inilah yang menjadi tantangan di awal-awal Anda belum bisa membedakan yang jahat dan yang baik. Itu makanya saudara harus apa, saudara? Nggak cuma tulus hati, Anda harus makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apalagi ini? Ya, saudara, Anda harus makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa itu buah pengetahuan baik dan jahat? Firman Tuhan yang tertulis. Itulah buah pengetahuan. Supaya Anda tahu yang baik, supaya Anda tahu yang jahat. Firman Tuhan itu Anda belajar dari yang logos dulu. Nggak usah muluk-muluk, saudara. Dari yang sudah ada tertulis saja. Banyak orang Kristen baca firman Tuhan di karang-karang, tulisannya bilang apa, otaknya kemana? Belajar pesyat, saudara. Belajar apa adanya teksnya bilang apa dulu, pahami dulu baik-baik, saudara. Ya, yang kedua, saudara, bagaimana? Nah, yang pertama dulu selesaikan ya. Setelah kita tahu yang firman Tuhan dengan seksama, kalau baca firman Tuhan itu otaknya jangan sambil ngarang, jangan sambil berfantasi, saudara. Pahami dulu teksnya yang benar, ya. Pahami dengan baik setiap firman Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan itu jangan diseret. Banyak orang kalau nanya ke saya bahwa firman Tuhan ngotot lagi ya, padahal teksnya salah, ngotot lagi. Saya pun bisa salah, ya, kita bisa kadang lupa. Tapi begitu kita nggak yakin, buka, saudara. Jangan malas untuk membuka firman Tuhan, dibaca, dihafalkan. Ya, nah, itu yang pertama, saudara. Untuk membedakan nasihat yang tidak baik dan nasihat yang baik, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Ya, karena firman Tuhan yang tertulis, ya, juga membawa kita supaya kita bisa membedakan pertimbangan akal budi kita, maunya kita, sama maunya Roh Kudus, saudara. Sama firman Tuhan yang tertulis. Tadi yang pertama untuk membedakan nasihat baik dan nasihat jahat. Yang kedua, firman Tuhan yang tertulis itu membuat kita bisa membedakan mana suara Roh Kudus, mana yang kepenginan hatimu sendiri, saudara. Kalau firman Tuhan sudah berkata, diakonia, kalau firman Tuhan sudah berkata hidup sederhana, maka itu artinya itu, saudara. Kalau firman Tuhan sudah berkata setia, kalau firman Tuhan sudah berkata kekudusan, firman Tuhan sudah berkata kasih, firman Tuhan sudah berkata penguasaan diri, ya itu artinya, saudara. Sehingga ketika setiap Anda mendengar sesuatu, kerungunan-kerungunan, Anda langsung ngerti, ini hawa nafsu, ini adalah kebencian, kemarahan. Ya, kita harus jujur, saudara. Setelah kita, makanya tadi diawali dengan apa, saudara? Ketulusan hati, supaya kamu dikelilingi dengan orang-orang yang tulus. Tapi kamu juga makan buah pengetahuan, supaya kamu tahu. Karena buah pengetahuan ini juga yang memisahkan jiwa dengan roh. Pertimbangan roh sama pertimbangan jiwamu sendiri. Ya. Lalu nasihat yang ketiga tadi, saudara ya. Bagaimana kita tahu, walaupun itu dari Roh Kudus yang baik, tetapi kita sudah punya satu dari Tuhan. Ingat, ada di dalam suatu kisah, di dalam kisah raja-raja, ada dua nabi. Ada nabi
baru bernubuat melawan raja, saudara. Terjadi, saudara ya, rajanya itu nuding begitu, nggak bisa dibalikin, saudara ya, tangannya, saudara. Sakti sekali nabi ini, saudara ya. Wah, peristiwa itu kedengaran sama nabi senior, nabi tua. Nah, sebelum si nabi muda ini berangkat, Tuhan berfirman, kalau kamu berfirmanlah kepada Raja Israel, lalu setelah itu kamu pulang, jangan mampir-mampir ya, langsung pulang. Nah, lalu si nabi tua ini datang menyongsong si nabi muda. Udah ke rumahku, makan dan minum, saya harus menjamu kamu. Oh enggak, tadi firman Tuhan berkata demikian. Tapi si nabi itu, oh saya kan nabi juga sama seperti kamu. Saya kan nabi juga sama seperti kamu. Nah, itu saudara. Di awal, ya si nabi muda ini sudah dikasih tahu, jangan mampir-mampir. Oh itu beti, saudara, beda tipis, saudara, sama-sama nabi mereka loh. Itu juga sering terjadi, saudara ya, dalam hidup kita. Ada mungkin nasihat-nasihat yang baik yang diberikan orang kepadamu, saudara. Nasihat itu baik, bukannya tidak baik. Mungkin dari orang tuamu sendiri, mungkin dari istri atau suamimu. Ya, tetapi ada satu yang Anda penting ya. Anda harus terbiasa taat, terbiasa hidup di dalam rema, ya, di dalam Roh Kudus, saudara. Anda harus mengenali nama ini, susah. Yang kedua, saudara ya, bagaimana Yohanes 6 ayat 63 ya, bagaimana Roh Kudus itu memenuhi hidup kita dan kita selalu mendengar remanya Tuhan Yesus ini, saudara. Bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal di dalam remanya Tuhan Yesus, saudara. Karena remanya Tuhan Yesus ini yang akan membuat Anda ya selalu hidup, selalu dari ketepatan kepada ketetapan Tuhan. Tepat di dalam ketetapan Tuhan. Ada banyak nasihat baik, bukannya salah. Ya. Ada banyak nasihat baik, saudara. Tetapi bagaimana supaya hidup kita tepat di dalam ketetapan Tuhan yang sempurna. Itu penting, saudara. Anda harus punya rema senantiasa. Logosnya tadi, firman yang tertulis tadi, Anda harus selalu berdampingan dengan Anda tahu yang baik dan yang jahat, tapi kalau Anda tidak punya cinta di dalam hidupmu, maka logos ini nggak pernah jadi rema. Nggak pernah memenuhi hidupmu, saudara. Anda tahu yang baik dan yang jahat. Anda bisa membedakannya. Tetapi Anda tidak bisa punya rema. Sehingga Anda kurang sedikit. Tidak bisa tepat di dalam ketetapan Tuhan yang sempurna itu, saudara. Maka dari itu, supaya kita bisa tetap dalam ketetapan Tuhan, Anda harus terus hidup di dalam cinta. Kalau Anda bisa hidup di dalam cinta, ya, dalam cinta Tuhan Yesus, makanya kalau Anda lagi gesekan sama orang, jangan pengen orang itu habis binasa atau jangan, saudara. Kalau Anda lagi ada kesalahpahaman dengan orang, Anda jangan pengen orang itu pokoknya kudus sampai tak tekuk sampai habis. Itu bukan cinta, itu bukan kasih, itu hawa nafsu, saudara. Kamu penuh dengan dendam, ingin pokoknya orang itu dimusnahkan kalau bisa. Enggak heran, firman Tuhan nggak pernah bisa jadi rema dalam hidupmu, sehingga kamu tidak akan hidup dalam tepat dalam ketetapan Tuhan. Sulit, saudara. Kita pengennya semua sampai ke tujuan tepat, saudara. Semuanya. Banyak sekali pilihan-pilihan yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, misalnya mau kredit mobil, ya, misalnya mau apa lagi, saudara. Itu contoh ya, hal-hal yang sepele itu ya. Luar biasa, saudara ya. Saya tidak berkata Anda tidak boleh punya hutang, ya, karena utang dagang atau sesuatu ya. Nah, itu saudara ya. Tapi Anda harus berjalan di dalam tepat di dalam ketetapan Tuhan itu. Makanya kembangkanlah cinta itu.
Dari mulai diakonia, lalu mulai saudara. Kembangkan cinta itu. Mulai ada, kalau ada pergesekan, lepaskan saja saudara. Ikhlaskan. Jangan dikejar saudara. Jangan. Ya, benci banget. Jangan. Itu yang akan menghalangi logos itu jadi rema saudara. Sulit. Ketika Anda bergesekan satu sama lain di dalam komunitas, jangan Anda kudu ngotot orang itu kudu musnah, saudara. Jangan. Itu next level. Anda harus bisa. Bagaimana ada kesalahpahaman, tetapi kita bisa melepaskan. Ya, bisa melepaskan, bisa mengalah dan jalan. Jalan aja nggak apa-apa. Ada yang salah, iya, ada yang salah, tapi tidak apa-apa. Ya, tapi nanti jangan kan dulu saya sudah bilang apa, nah, itu namanya Anda nggak ikhlas. Lepaskan, saudara. Tidak harus Anda yang benar yang harus dijalanin. Itu begitu, saudara. Itulah cinta. Walaupun Anda benar, tidak selalu yang benar itu harus diturutin, saudara. Itulah cinta. Bagaimana kita melepaskan sekalipun itu benar. Ya, itu rahasia, saudara ya. Itu rahasianya. Bagaimana Anda bisa mengalah, bagaimana Anda bisa melepaskan, bagaimana Anda tidak walaupun benar ya, walaupun Anda benar, dipermalukan tanpa Anda harus merasa malu, tanpa Anda harus dendam. Ya, jadi bukan kita jangan cuma berhenti di diakonia, saudara. Baru ngurus ya pada komunitas, ya jemaat semua yang dalam komunitas, jangan berhenti dengan diakonia. Mulai ada gesekan-gesekan, mulai saling terima satu sama lain. Ada gesekan, terima satu sama lain, nggak apa-apa, tarik mundur sedikit. Ya, tidak harus bahwa Anda benar kudu diturutin, walaupun saya tahu Anda benar. Itu sepele ya, sepele, tapi Anda coba lakukan itu. Latihan, itulah yang bilang ya. Latihan badani itu terbatas gunanya, tapi latihan rohani itu memberi manfaat, saudara, dalam kekekalan. Itu mulai dari situ, saudara ya. Walaupun Anda benar, Anda tidak usah ngotot ya dalam komunitas itu Anda harus menimbulkan keributan, tidak perlu. Tidak apa-apa, kita jalanin sama-sama. Itu ya, saudara ya, selama tidak kriminal tentunya. Tuhan Yesus memberkati.